Islam sangat maju pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kehidupan peradaban pada umumnya dan bidang pengetahuan pada khususnya. Sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Oleh karena itu, pada video ini kita akan bersama membahas perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi selama Bani Abbasiyah berkuasa. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7, terjadilah pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dinasti Bani Umayyah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pergantian struktur sosial dan ideologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dari namanya dinasti itu disandarkan. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan penduduk Ali maupun penduduk keluarga Abbas. Kufah merupakan kota yang pendukungnya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Khurasan merupakan kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bersifat pemberani, kuat fisiknya, tegap tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli atau Al-Quran dan hadis yang erat kaitannya dengan agama Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu adalah para mufassir yang masyhur pada zaman Abbasiyah antara lain Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Attiyah Al-Andalusi, As-Suda Tafsir Bil Ma'sur, Abu Bakar Asma, dan Abu Muslim Muhammad Tafsir Bir-Rawi. Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Tokoh yang terkenal ialah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti ditemukan 4.000 hadis sahih. Semuanya terkumpul dalam bukunya Sahih Bukhari. Selain itu ada Imam Muslim yang terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan At-Tirmizi oleh Imam At-Tirmizi,
Sunan An-Nasa'i oleh An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Keenam buku hadis tersebut lebih populer disebut Kitab Al-Sittah. Ilmu kalam itu ada karena dua faktor, yaitu untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat, dan karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Ilmu ini tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Dalam bidang ini, tokoh yang terkenal antara lain Al-Ghazali, seorang ulama sufi dengan karyanya yang masih beredar dan berpengaruh sampai sekarang, yaitu buku Ihya Ulumuddin yang terdiri atas 5 jilid. Al-Hallaj dengan bukunya Al-Tasawuf dan Al-Qusyairiyat fi Ilmu Al-Tasawuf. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Nudisapur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain Al-Hazen, ahli mata dengan karyanya Optics. Ibnu Sina dengan bukunya Kanun Fitib. Dalam bidang ini, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Khawarizmi, Al-Farghani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar wal Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harakat, Al-Samawat, Al-Jamawi, Ilmu Al-Nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Mustar, Li Makna, dan Al-Mamar. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan Al-Tabari. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal seperti Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Khurzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik. Pada masa Daulah Abbasiyah, terdapat 2 kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam. Pertama, kota Baghdad, yang tak lain merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Kedua, kota Samarra yang menjadi pusat seni bangunan Islam. Di sana terdapat kurang lebih 17 istana kecil yang menjadi kiblat arsitektur bangunan bagi kota-kota lainnya. Perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah telah banyak mengalami kemajuan pada seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, militer, kebudayaan, dan lain sebagainya.